Kita semua butuh panutan kan? Sosok-sosok yang ceritanya itu rasanya nggak pernah lekang oleh waktu, nggak peduli zaman udah berubah kayak gimana. Nah, kali ini kita akan bahas dua raksasa karakter dalam sejarah. Umar bin Khattab, sang pemimpin yang super tegas, dan Aisyah, sang cendekiawan yang brilian. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih yang bikin mereka begitu istimewa? Jadi, pernah kepikiran nggak apa sih rahasianya? Kenapa ada nama-nama tertentu yang ratusan tahun kemudian pun masih terus kita sebut-sebut? Apa karena kekuasaan mereka? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang bisa kita pelajari dari karakter mereka? Mungkin jawabannya ada di keberanian. Ya, keberanian buat ngambil keputusan yang susah, keberanian buat berdiri tegak waktu yang lain goyah, dan keberanian buat benar-benar mengubah arah sejarah dengan aksi nyata. Atau gimana kalau kita lihat dari sisi lain? Kebijaksanaan. Ini bukan cuma soal pinter atau tahu banyak hal ya, tapi pemahaman yang begitu dalam, yang akhirnya jadi semacam kompas moral, yang cahayanya itu terus nerangin jalan buat generasi-generasi setelahnya. Nah, gimana kalau kita nggak perlu milih? Karena dua tokoh yang bakal kita bahas ini nunjukin kalau keberanian dan kebijaksanaan itu ibarat dua sisi dari satu koin yang sama. Keduanya adalah fondasi dari karakter yang benar-benar hebat. Oke, kita mulai dengan pilar yang pertama, Umar bin Khattab. Kalau kita harus deskripsikan beliau dalam dua kata aja, dua kata itu adalah keberanian dan keadilan. Inilah fondasi dari semua warisannya. Coba deh lihat transformasinya. Ini bukan perubahan kecil-kecilan loh. Sebelum usianya 27 tahun, Umar itu bisa dibilang musuh nomor satu. Tapi setelah itu, wah, putar balik 180 derajat. Energi yang tadinya dipakai buat melawan, sekarang dipakai buat melindungi. Dari penentang paling keras, jadi pembela paling depan. Luar biasa. Karakternya itu kuat banget, sampai-sampai beliau dapat banyak julukan. Salah satunya Al-Faruq, artinya si pembeda. Kenapa? Karena beliau nggak pernah abu-abu. Selalu tegas menarik garis antara yang benar dan yang salah. Soal keberanian, wah udah jadi legenda. Saat yang lain hijrah sembunyi-sembunyi, beliau melakukannya di siang bolong, seolah-olah nantang siapa yang berani coba hentikan saya. Itu level kepercayaan diri dan ketegasan yang beda banget. Dan disinilah bagian yang paling bikin kita kagum. Dia adalah pemimpin sebuah imperium yang kekuasaannya terus meluas, tapi coba kita intip kehidupan pribadinya. Ada jurang yang sangat dalam antara kekuasaan yang ia pegang dengan kesederhanaan yang ia jalani setiap hari. Intinya tuh gini, jabatan setinggi apapun nggak mengubah prinsip hidupnya. Coba deh bayangin, seorang penguasa besar yang tempat tidurnya cuma dari pelepah kurma. Gajinya pun cuma diambil secukupnya. Buat beliau, uang negara itu hak rakyat, bukan untuk memperkaya diri dan keluarga. Ini nih yang namanya integritas sejati. Umar itu bukan tipe pemimpin yang cuma duduk manis di istana, nunggu laporan masuk. Justru sebaliknya, beliau sering blusukan di tengah malam, pas nggak ada yang lihat. Tujuannya bukan buat pencitraan, tapi buat mendengar langsung keluhan yang mungkin nggak sampai ke telinganya, melihat kesulitan yang tersembunyi. Dia mau merasakan langsung denyut nadi rakyatnya. Dan kisah yang satu ini benar-benar merangkum segalanya. Saat patroli malam, beliau melihat seorang ibu merebus batu cuma buat menenangkan anak-anaknya yang kelaparan. Apa yang beliau lakukan? Beliau nggak nyuruh ajudan. Beliau lari sendiri ke gudang pangan negara, angkat karung gandum itu di punggungnya sendiri, lalu mengantarkannya langsung. Di momen itu, dia bukan lagi seorang khalifah, dia adalah seorang pelayan rakyat. Oke, kalau Umar adalah pilar keberanian yang kokoh, pilar kedua kita ini adalah tentang kebijaksanaan yang mencerahkan. Kita beralih ke Sayyidah Aisyah, seorang perempuan yang namanya itu identik dengan ilmu, kecerdasan, dan spiritualitas yang mendalam. Pertama, kita perlu pahami dulu gelarnya. Ummul Mukminin, yang artinya ibunda orang-orang beriman. Ini bukan sekedar gelar kehormatan biasa loh. Ini adalah sebuah pengakuan atas perannya sebagai ibu spiritual, sebagai tempat bertanya, dan sebagai sumber teladan bagi seluruh umat. Kalau kita bicara soal warisan ilmunya, wah, ini fenomenal banget. Beliau bukan sekedar istri Nabi yang hafal banyak hal. Beliau adalah seorang intelektual publik. Ribuan hadis yang kita kenal sekarang ini sumbernya dari beliau. Dan ilmunya itu nggak disimpan sendiri. Rumahnya diubah jadi sekolah. Jadi pusat belajar yang melahirkan banyak sekali ulama-ulama hebat. Beliau adalah seorang pendidik sejati. Tapi yang penting banget buat kita pahami, kecerdasannya itu bukan cuma soal otak ya. Ilmunya yang seluas samudra itu akarnya menancap kuat pada ketakwaan dan karakter yang kokoh. Bagi Sayyidah Aisyah, ilmu dan iman itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan sama sekali.
Dan hidupnya pun nggak selamanya mulus. Bayangin deh, beliau pernah jadi korban fitnah yang begitu kejam sampai mengguncang satu kota. Tapi di tengah badai itu, beliau menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Beliau berpegang teguh pada kesabaran dan imannya, sampai akhirnya Tuhan sendiri yang membersihkan namanya lewat wahyu. Ujian berat ini justru semakin menunjukkan betapa kuat karakternya. Oke, kita sudah lihat dua pilar yang luar biasa ini. Sekarang, bagian yang paling pentingnya, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Yuk kita coba gabungkan kebijaksanaan dari Umar dan Aisyah, dan lihat gimana caranya kita bisa terapkan ini dalam hidup kita sehari-hari. Nah, slide ini nih, merangkum semuanya dengan pas banget. Dari Umar, kita dapat pelajaran soal integritas, kesederhanaan, dan keberanian. Dari Aisyah, kita belajar soal cinta ilmu, ketakwaan, dan ketangguhan batin. Coba perhatikan deh, nilai-nilai ini nggak saling bertentangan kan? Justru saling melengkapi. Kita butuh keduanya untuk jadi pribadi yang utuh. Pada akhirnya, ini semua bukan cuma sekedar pelajaran sejarah. Kisah hidup mereka itu ibarat sebuah cermin. Nah, sekarang, mari kita coba arahkan cermin itu ke diri kita sendiri dan lihat apa yang terpantul dari sana. Jadi, inilah pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan. Setelah melihat teladan luar biasa dari Umar dan Aisyah, pilar mana yang paling Anda butuhkan untuk dibangun dalam diri Anda saat ini? Apakah keberanian Umar untuk segera bertindak atas apa yang benar? Atau kebijaksanaan Aisyah untuk berhenti sejenak, berpikir, dan belajar lebih dalam? Jawabannya ada pada diri Anda sendiri.